Ya, pertama tentu apresiasi, ya, dukungan bahwa apapun juga selama itu demi kepentingan terbaik bagi rakyat Jabar, khususnya generasi muda, tentu kami dukung. Karena ini bagian dari pemenuhan tadi hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal, dan tetap terbuka terhadap apapun juga, apakah kritik ataupun koreksi ataupun juga dukungan dan sebagainya. Jadi bahwa sesuatu, ibaratnya kalau suatu emas itu ya udah siapapun juga akan melihat itu adalah emas. Jadi mudah-mudahan Kang Deddy tidak goyah dengan berbagai serangan-serangan atau apapun juga. Semua harus memperkuat komitmen dan sangat terbuka terhadap masuknya seluruh pemangku kepentingan terbaik bagi perlindungan anak untuk bisa menguji dan terus mempertahankan ide ini betul-betul menjadi suatu ide yang bisa dibuktikan hasilnya adalah positif dan mudah-mudahan juga bisa dikembangkan di berbagai tempat. Jadi dengan demikian ya, Bung Hadi, Prof. Seto, ya, kita sekaligus mengapresiasi bagi kepala-kepala daerah, para pemimpin yang punya ide-ide cemerlang, ya. Kita sebagai masyarakat kampus, masyarakat akademik itu memberikan support, apalagi di dalam tata kelola pemerintahan. Saya concern itu. Kemudian juga kita akan memberikan support pada kepemimpinan-kepemimpinan yang betul-betul memberikan sesuatu perubahan, ya. Kemudian bagaimana menanggulangi, memecahkan problematik yang dihadapi masyarakat, tidak hanya soal pemuda tentu saja, juga masih banyak nih, ya, beberapa isu-isu krusial yang kebanyakan kita lihat kepala daerah itu sangat monoton. Hampir-hampir bilang tidak ada inovasi. Jadi setelah pemilu kada, fokusnya tidak lagi kepada program menjawab kepentingan rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal. Jadi kita bisa bayangkan ya, tidak muncul ide-ide yang segar, kreativitas, kebijakan-kebijakan yang memiliki multidimensi ya, yang dirasakan oleh rakyat gitu. Kecuali hanya 5 tahun kemudian ketemu lagi, tidak ada perubahan. Begitu saja. Nah, saya terus saja, saya terus mengamati langkah-langkah siapa terjang KDM ini. Apakah dia sebuah kepemimpinan baru ya, muncul ya dengan gayanya tentu saja ya. Ini memberikan satu model kepemimpinan di Indonesia yang muncul dari lokal. Yeah. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan dunia politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kali ini kita kedatangan 2 tokoh pendidik, 2 orang profesor. Satu yang tentu tak asing adalah Profesor Seto Mulyadi. Dulu kita manggilnya Kak Seto. Kata Prof. Seto Mulyadi, masih pakai K juga, tapi panggilan sekedar Kek Seto Mulyadi. Prof, terima kasih sudah hadir. Satu lagi, Prof. TB Masa Jafar, seperti biasa, pakar ilmu politik kita, Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional. Kita akan coba bincang-bincang yang terkini. Kita agak kaget, Kak Seto berkunjung langsung ke barak militer. Kita akan coba diskusikan dengan Kak Seto, apakah yang ditemukan Kak Seto itu berbahaya untuk perlindungan anak atau menjadi salah satu solusi, salah satu alternatif. Kak Seto, publik kaget, ini Kak Seto apa-apaan ini ke barak militer? Kalau gitu, kan banyak dituding langkah-langkah atau programnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu, ini hampir-hampir dekat ke pelanggaran hak-hak anak, bahkan pernah dilaporkan ke Komnas HAM.
tapi Bung Pigai mengatakan tidak melanggar HAM ini. Yang ditemukan di lapangan itu seperti apa sebenarnya, Kak Seto? Iya, sebetulnya pada saat saya datang itu dimotivasi ingin tahu. Artinya saya ditanya, ini kok ada ide seorang gubernur karena mengatasi berbagai dinamika anak-anak remaja SMA khususnya di wilayah Jawa Barat yang penuh dengan ledakan-ledakan emosional, misalnya juga dengan tawuran, geng motor dan sebagainya, tiba-tiba dimasukkan ke barak militer. Menurut Kak Seto bermanfaat tidak? Saya bilang saya tidak akan menjawab sebelum saya melihat sendiri ke sana. Nah akhirnya karena waktu itu dalam suatu konteks berbicara secara online dengan kepala dinas pendidikan dari Kabupaten Purwakarta. Lalu saya bilang waktu itu saya pikir hanya di Purwakarta. Lalu saya minta izin, boleh nggak saya datang melihat? Oh kalau begitu kami minta izin dulu. Gitu. Nah rupanya dikontakkan langsung dengan Kang DM ya. KDM di Mulia KDM ya. Itu ada KDM, ada KSM itu. KSM itu Kak Seto Mulyadi. Rupanya kita kakak adik dia, sama-sama anaknya Mulyadi. Nah akhirnya beliau juga langsung menelpon saya. Saya bilang, boleh nggak saya datang ke Purwakarta untuk melihat? Beliau mengatakan, kalau di Purwakarta tidak terlalu banyak, sekitar 20 sampai 30 anak saja. Kalau mau lihat justru yang banyak, yaitu di Lembang, begitu. Baik, kalau begitu besok saya akan datang. Itu sehari sebelumnya, jadi hari Jumat saya kontak, Sabtu langsung saya berangkat. Oh, Anda sebenarnya menolong juga ya? Mendadak itu. Iya. Saya bilang ya setengah memaksa, saya harus boleh lihat gitu, boleh masuk ke dalam lah begitu. Jadi bukan dicurigai publik, ini settingan ini Kang Deddy Mulyadi sengaja ini ngundang Kak Seto gitu. Sama sekali tidak. Saya tamu tak diundang dari saya. Jadi saya justru tamu yang memaksa untuk boleh hadir, untuk bisa melihat. Dan ya saya juga bebas minta izin masuk ke kamarnya, ke tempat makannya dan sebagainya. Apa hal yang ditemukan? Ya, yang saya lihat pada waktu begitu saya datang itu mereka memang sedang ya dalam tanda kutip kalau dunia anak adalah bermain, tapi bermain dengan gaya-gaya dalam tanda kutip militer ya, dan yang misalnya apa teriak, kemudian apa meneriakkan yel-yel, kemudian apa berguling-guling sambil wah, seperti sesuatu yang sangat mengasihkan begitu, meneriakkan apa suara apa harimau Siliwangi gitu ya. Terteriak, lebih keras lagi, jadi saling adu teriakan dan menjadi suasana betul-betul suasana remaja yang penuh keceriaan dan kegembiraan gitu. Tapi ada saatnya juga apa dijawab apa siap saya segala macam gitu. Nah kemudian terus saya ikuti sampai pada saat mereka agak santai di sebuah ruangan begitu yang cukup luas. Nah saya minta izin, boleh nggak saya berdialog lagi dengan masih boleh juga. Saya tanya siapa yang sudah punya cita-cita, siapa yang bangga sebagai anak Indonesia, mereka angkat tangan semua. Dan spontan nggak lihat kiri kanan dulu atau apa begitu. Kemudian siapa yang mau jadi dokter, beberapa angkat tangan, jadi insinyur, jadi lawyer, jadi pengusaha, jadi pemain bola, beberapa angkat tangan. Terakhir, siapa yang ingin, yang punya cita-cita jadi anggota TNI, sekitar 75% angkat tangan. Dan semangat, kelihatan bangga sekali gitu. Prof, Anda yang sudah puluhan tahun berkecimpung tanpa batas dengan anak-anak Ya. di berbagai usia. Saya hanya ingin konfirmasi, kebetulan juga latar belakang Prof sebagai seorang psikolog. Ya. Ketika ditemui anak-anak itu yang di Lembang tadi, yang di barak tadi, ada nampak enggak? Karena publik khawatir ini alih-alih melindungi anak-anak, menyelamatkan dari tawuran, dari narkoba, ini anak-anak malah jadi stres, malah jadi tertekan. Ada nggak ditemukan atau ada gejala-gejala yang ditemukan? Ya, ibaratnya saya kamera selama beberapa jam di situ, saat itu ya, tidak menemukan sama sekali. Artinya kalau saya ditanya, ya pengamatan saya saat itu,
Tapi saya sudah diberi izin untuk sampai kapanpun, itu kan 28 hari kan, untuk hadir lagi. Nah, di tengah itu kan saya juga kemarin ke beberapa daerah, ke Kendari, ke Kalimantan dan sebagainya. Saya rencana nanti hari Rabu ke sana lagi. Jadi saya ingin melihat lagi dan ya mungkin kalau bisa ya mendadak lagi begitu. Jadi saya intinya dari awal saya sudah minta izin bahwa saya dari unsur perlindungan anak ingin bahwa itu betul-betul murni tidak melanggar hak anak. Artinya hak yang pertama adalah hak hidup, ya. Kedua hak tumbuh kembang. Artinya betul-betul memenuhi tumbuh kembang anak sebagai orang-orang yang tadi disiplin, yang calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing dan sebagainya. Nah, kemudian ketiga, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan psikologis. Itu, dan terakhir juga hak didengar suaranya, hak berpartisipasi. Jadi saya juga mohon kesempatan bahwa siapapun juga mendengar suara anak harus boleh menyampaikan apa yang kurang, apa yang keliru. Misalnya waktu istirahatnya, misalnya, biasanya mereka tidur 8 jam, kalau tidurnya hanya 4 jam, nah apa bisa diinikan misalnya. Jadi misalnya tidur tidak terlalu malam, tapi bangun pagi. Kalau mereka tidur misalnya jam 9 saja, kalau kemudian jam 4, itu saya kira kan cukup juga kan. Artinya berapa? 4 jam, 9, 7 jam, itu sudah cukup, ideal sekali itu. Jadi intinya ya memang hak kesehatan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya. Dan juga mohon jangan sampai ini dicap anak-anak yang nakal, yang berperilaku menyimpang. Anda melihat itu sebagai arena hukuman untuk anak-anak nakal? Nah, sama sekali tidak. Tapi sekali lagi juga, bahkan kami mendengar beberapa bahkan kontak ke kami, ke LPAI juga, boleh nggak, Kaseto, boleh nggak kami yang ya tidak dicap ini menyimpangnya, boleh nggak ikut? Loh, mereka malah ingin begitu. Jadi mohon tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan ini nakal, tidak, tapi ini adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dinamika, yang mungkin tidak tersalurkan secara tepat, akhirnya menyalurkan secara keliru dengan bank motor, dengan tawuran dan sebagainya. Tapi begitu mereka menemukan tempat yang membanggakan, bahkan ya akhirnya semacam mungkin sudah punya cita lain, kok tiba-tiba itu merasakan nikmatnya, tiba-tiba jadi anggota TNI. Merasa hebat dia kalau jadi anggota TNI ya. Dan juga melihat lain, gagah-gagah, sehat-sehat. Jadi dalam konteks itulah saya sampai saat ini masih berani dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan melanggar hak anak, tapi memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal, begitu. Baik, Prof. Karena ini dimunculkan oleh tokoh politik, maka jadi perbincangan politik juga. Ini ada Prof. PB masa jabat, beliau ketua program dokter ilmu politik ini. Sah kalau kita nanya-nanya soal politik secara akademik ini. Yep. Prof, ini jadi perbincangan, bahkan kalau publik menangkapnya ini jadi gaya sesuatu yang baru dalam perdebatan politik. Walaupun memang ini adalah, kalau kita lihat, politik pendidikan yang ditempuh oleh Deddy Mulyadi ketika melihat kenyataan ada hal yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan. Prof menanggapi seperti apa nih? Ya, terima kasih Bu Hadi, Prof Seto. Senang dijumpa. Siap. Jadi yang pertama saya ingin komentar, KDMI sudah menjadi satu fenomenal dalam konteks kepemimpinan politik. Kadang-kadang juga menimbulkan kontroversi ya dengan berbagai penafsiran. Tapi saya concern bagaimana seorang kepala daerah, seorang gubernur, dia memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan-kebijakan, langkah-langkah nyata di dalam menyelesaikan sebagian problematik. Ini yang sering saya katakan, model kepemimpinan dia inovatif. Salah satunya adalah apa yang dilakukan untuk anak-anak muda, dititipkan di Kodam Jawa Barat ya. Nah, dari situ kita akan melihat ya, dan saya kira bagus itu sebaiknya memang terbuka dan bisa diamati. Prof Seto sudah melihat langsung.
bahkan bisa dievaluasi, bahkan juga catatan-catatan penting juga bisa dikemukakan agar model pembinaan seperti ini menjadi suatu model ya alternatif, sehingga saya kira juga baik juga diikuti oleh daerah lain ya. Kita ini kan katanya bonus demografi, tapi kalau bonus demografi itu kita gagap, pemerintah gagap di dalam melakukan pembinaan, kita bisa juga ini akan lost generation ya. Kita banyak anak muda, tetapi anak muda yang tidak terbina itu satu aset bangsa, dan kita sebagai bangsa yang hebat, yang biasa dikenal sebagai bangsa besar ya, sebagai bangsa pahlawan, nah dan papanya ya. Nah saya konsen karena ini menyangkut soal generasi, dan itu memiliki makna politik yang sangat dalam ya. Nah kemudian sisi lain barangkali ya, kalau saya melihat, kalau bisa, kalau ini dianggap studi awal ini, kata studi awal lah ya, itu positif ya. Kalau bisa ini diteruskan dalam bentuk riset ya, lalu nanti tentu saya ada catatannya ya, evaluasi, sehingga ini menemukan sebuah role model dalam pembinaan generasi muda ya, ya. Dan juga sekaligus ya, kalau itu ada riset, ini sudah banyak pendapat publik, ini bagus, ini positif, apa kelanjutannya? Kan biasa kita selalu ada kebijakan, kelanjutannya tidak ada, dia berhenti di situ ya. Ini negara kita sangat luas, negara penduduk kita banyak, bonus demografi, di sini ada problem rendahnya kualitas tenaga kerja. Bisa nggak ini juga dikonekkan dengan kualitas tenaga kerja, tetapi yang ambil itu ada spirit, etos kerja ya. Mungkin nanti dicarikan, dikoneksikan dengan misalkan dia masuk ke tenaga terampil misalnya ya, lalu di situ berkembang lagi apa dukungan negara untuk ini terus bersinambungan gitu ya. Cina bahkan tenaga kerjanya sudah lolos wajib militer dulu ya. Oh iya, makanya ya, Prof. Seto ya, Bung Hadi, saya di dalam saya pernah diundang oleh Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Saya memberikan satu rekomendasi, kenapa kita tidak melakukan wajib militer, sudah saatnya. Ini negara besar loh, ya, potensi generasi muda kita sangat luar biasa gitu. Jadi negara-negara yang tangguh itu saya pikir hampir semua melakukan wajib militer, karena efeknya, silent efek itu luar biasa ya, pada semangat kedisiplinan, nasionalisme, ya, nasionalisme, entrepreneur, dan seterusnya ya, dan juga sportivitas, banyak sekali ya. Nah, jadi mungkin dari model pendidikan ini nanti bisa disambungkan dengan pendidikan-pendidikan yang paling tidak dari sisi kesamaptaan anak-anak itu sudah mulai terbentuk ya. Ya, tentu saja ya. Ini kan bukan wajib militer ini anak-anak ini kan. Ya, tidak dalam konteks itu, tetapi ini kan cerita kenapa tidak, ya kan? Nah, untuk ke depan dengan bonus demografi ini saya menyarankan sudah saatnya Indonesia memikirkan wajib militer. Tentu saja kalau nanti soal beban anggaran itu kan bisa dicari. Kan kita ini kan dari kampus juga. Di kampus juga banyak problem. Mahasiswa itu kan saya tuh tahu lah ya, sangat monoton ya, sangat kreativitas kita tidak lihat ya. Kemudian yang lebih penting adalah keberanian dan sportivitas. Ya. Nah, itu kita hilangin itu. Oh dulu kan zaman itu luar biasa itu ya. Mereka punya media, punya ruang ya untuk berekspresi, kebebasan. Kalau sekarang kan enggak jauh dari jet kan. Itu saja ya. Ada istilah Grahin Nugroho ya, waktu kemarin kita seminar itu, kita ini kehilangan apa yang dinamakan dengan kewarganegaraan. Yang ada adalah warganet. Betul. Kehilangan orientasi. Nah ini satu gejala yang sangat bahaya gitu. Prof. Seto, Anda setuju? Kata Prof. TB, sekalian aja ini dijadikan objek penelitian sebagai salah satu alternatif solusi
pendidikan dengan tantangan menghilangkan pengaruh narkoba, tawuran dan lain sebagainya, yang nyaris hampir tidak ada positifnya sama sekali, gitu. Anda setuju ini antar kampus lah paling tidak, misalnya, yang paling tidak psikologi UI dengan FISIP UNAS misalnya melakukan studi ini, ya kan? Daripada ini ribut-ribut di permukaan saja. Anda setuju nggak, Prof? Ya, sangat setuju. Artinya memang harus dievaluasi. Jadi jangan lepas begitu saja. Karena ini suatu ide, menurut saya ide yang gemilang. Nah, bagaimana ini ya jangan lepas tangan saja, kita sama-sama, kita bersama-sama melihat ke sana, terjun ke sana, mengevaluasi. Kalau memang penuh dengan kenyataannya penuh dengan pelanggaran hak anak-anak, banyak yang strife dan sebagainya, ya memang harus dihentikan. Tapi kalau kenyataannya memang positif dan buat anak semangat, senang, kemudian juga tadi berbagai sifat-sifat nasionalismenya, tahan banting, mental pemenang dan sebagainya, ini kan suatu hal yang sangat positif. Kenapa tidak begitu? Jadi intinya semua dilakukan for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi anak ini, bukan demi gubernur, demi politisi, demi orang tua, bukan. Dan ini mohon jangan lempar tanggung jawabnya pendidikan informal dan non formal, pendidikan informal dan formal ya. Jadi sekolah nggak sanggup, ya udah masuk ke militer, saya orang tua nggak sanggup, nggak begitu. Ini harus bagian dari kerjasama, dan ini bagian melengkapi pendidikan yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Jadi bukan buang tanggung jawab dari para orang tua dan para guru gitu. Jadi menurut saya itu yang paling utama, dan segera ada evaluasi secara ilmiah. Dan kemudian ya kalau memang itu betul-betul suatu hal yang problem solvingnya, ya kenapa tidak jadi suatu gerakan nasional. Dan sering orang juga, kenapa harus militer? Kenapa harus militer? Loh, apa salahnya militer? Kita punya presiden 3 militer. Ya, beberapa orang yang sukses juga dari militer juga. Pahlawan-pahlawan kita banyak yang dari militer juga. Jadi kadang-kadang gini, Prof, saya potong. Militer dengan militerisme itu beda. Iya, bukan dia salah kaprah. Betul. Kira-kira gitu. Silahkan, Prof. Ya, jadi ayolah kita sekarang memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Ini aja. Kita konteksnya sama, melindungi anak dan memenuhi hak anak untuk bisa tumbuh. Jangan sampai nanti tahun 2045 terjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas gitu. Tapi harus Indonesia emas kan itu. Prof. Klebe, terakhir nih, saya jadi penasaran ini. Tadi disebut bahwa jangan ini menjadi pertarungan politik, tapi ini salah satu peluang juga gitu. Tapi kan ini nggak akan terlepas. Seharusnya kan negara juga punya politik pendidikan yang harus ditempuh. Gubernur kan harus punya apa politik pendidikan yang akan dia lakukan. Ya tentu sebagai politik negara. Anda melihatnya ini terkait dengan gagasan riset tadi yang Prof. Seto juga setuju? Iya, Bung Adi. Jadi kenapa saya usulkan riset ini kan untuk menengahi gonjang-ganjing polemik. Dan masyarakat kita ini kan senang sekali menangkap hoax ya. Maka bagus Prof. Seto lihat. Jadi tidak bisa mendengar, lihat langsung apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu Prof. Seto sudah bisa mengambil kesimpulan. Ini apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Nah, jadi pendekatan saintifik ini di dalam sekaligus mengkoreksi, meluruskan, sekaligus juga mendukung, maka pendekatan saintifik ini sangat penting. Jadi dengan demikian ya, Bung Hadi, Prof. Seto, kita sekaligus mengapresiasi bagi kepala-kepala daerah, para pemimpin yang punya ide-ide cemerlang, ya. Kita sebagai masyarakat kampus, masyarakat akademik itu memberikan support, apalagi di dalam tata kelola pemerintahan. Saya concern itu. Kemudian juga kita akan memberikan support pada kepemimpinan-kepemimpinan yang betul-betul memberikan sesuatu perubahan, ya. Kemudian bagaimana menanggulangi, memecahkan problematik yang dihadapi
masyarakat, tidak hanya soal pemuda tentu saja, juga masih banyak nih ya beberapa isu-isu krusial yang kebanyakan kita lihat kepala daerah itu sangat monoton, hampir-hampir bilang tidak ada inovasi. Jadi setelah pemilu kada, fokusnya tidak lagi kepada program menjawab kepentingan rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal. Jadi kita bisa bayangkan ya, tidak muncul ide-ide yang segar, kreativitas, kebijakan-kebijakan yang memiliki multidimensi ya, yang dirasakan oleh rakyat gitu. Kecuali hanya ya 5 tahun kemudian ketemu lagi, tidak ada perubahan. Begitu saja. Nah, saya terus saja, saya terus mengamati langkah-langkah sepak terjang KDM ini. Apakah dia sebuah kepemimpinan baru yang muncul ya dengan gayanya tentu saja ya. Ini memberikan satu model kepemimpinan di Indonesia yang muncul dari lokal. Muncul dari lokal gitu ya. Nah, kalau pemimpin itu dia punya track record, jejak rekam, ketika nanti masuk pada kontestasi yang lebih besar, itu pemimpin yang sudah teruji. Bukan lagi kemudian rakyat dihadapkan pada pemimpin yang tidak teruji, tidak punya track record, tidak punya prestasi, tidak punya visi gitu ya. Nah, ini keperluan kita dalam konteks politik ya. Nah, mudah-mudahan ini sebuah model ya. Kita tidak riuh ya, tentu ada, saya melihat ada kontroversi ya. Tetapi coba kita lihat dari sisi yang konstruktif gitu, supaya diskursus kemudian polemik itu tetap outputnya itu tetap bisa memberikan nilai kemanfaatan. Itu Bung Hadi, saya kira itu. Baik, Prof. Seto, apa yang ingin Anda sampaikan dari obrolan kita sekarang ini, dari diskusi kita? Apa yang ingin Anda sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi, ke KDM? Ya, pertama tentu apresiasi, ya, dukungan bahwa apapun juga selama itu demi kepentingan terbaik bagi rakyat Jabar, khususnya generasi muda, tentu kami dukung. Karena ini bagian dari pemenuhan tadi hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal, dan tetap terbuka terhadap apapun juga, apakah kritik ataupun koreksi ataupun juga dukungan dan sebagainya. Jadi bahwa sesuatu, ibaratnya kalau suatu emas itu ya udah siapapun juga akan melihat itu adalah emas. Jadi mudah-mudahan Kang Deddy tidak goyah dengan berbagai serangan-serangan atau apapun juga. Semua harus memperkuat komitmen dan sangat terbuka terhadap masuknya seluruh pemangku kepentingan terbaik bagi perlindungan anak untuk bisa menguji dan terus mempertahankan ide ini betul-betul menjadi suatu ide yang bisa dibuktikan hasilnya adalah positif, dan mudah-mudahan juga bisa dikembangkan di berbagai tempat. Itu aja. Baik, terima kasih Prof. Seto. Terima kasih Prof. Tebo. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.